Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi nabi'al ulumi wal hikam. Allahumma ya muallim Adam wa Ibrahim, alimna ilma ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna faham. Alhamdulillah, melanjutkan kembali pelajaran kita daripada kitab Khulasah Nuril Yaqin fi Sirah Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Telah sampai kita kepada bab tentang hadisul ifki. Masih di rangkaian daripada tahun kelima Hijriah. Yang sebelumnya diawali dengan beberapa peperangan, yaitu Ghazwah Dumatil Jandal, Banil Mustalik, kemudian sebab Islamnya orang-orang daripada Banil Mustalik. Lanjutannya adalah hadisul ifki. Hadis yaitu ucapan. Tapi ini bukan hadis Nabi SAW ya. Jadi kalau hadis saja itu umum deh. Hadis artinya ucapan atau berita boleh. Ya. Al-ifki itu dusta. Dusta atau bohong. Jadi hadisul ifki artinya apa? Hoax. Ya. Ada udah hafal, pasti mau belokin. Ya, jadi hadisul ifki artinya apa? Hoax. Apa hoax? Berita dusta, bohong. Berita bohong. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aman min nisaihi fi ghazwati Banil Mustalik. Jadi telah keluar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Banil Mustalik yang sebelumnya kita udah bahas bersama para sahabat, dan di antara yang keluar bersama Rasulullah SAW adalah istri-istri beliau. Di antaranya yaitu Sayyidatina Aisyah wa Ummu Salamah. Jadi di perang Banil Mustalik Rasulullah SAW membawa istri beliau. Tadi siapa? Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Ummu Salamah. Wa fi asna'ir ruju'al jaish. Cuma kita nggak bahas bagian perang Banil Mustaliknya, kita bahas tentang awal yang dimaksud dengan hadisul ifki. Jadi begitu keluar tadi, nah di pertengahan perjalanan ya, dari kembalinya para tentara Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah perang Banil Mustalik ini, madat as-sayyidah Aisyah li qada'i hajatiha, kemudian berlalulah ya Sayyidah Aisyah untuk buang hajat, qada'i hajatiha. Walamma adat iftaqadat iqdaha. Begitu kembali Sayyidah Aisyah, kemudian beliau ketinggalan atau kehilangan daripada kalung beliau. Faraja'at tabhasu anhu. Kemudian Sayyidah Aisyah kembali ke tempat sebelumnya dan beliau mencari kalungnya yang hilang. Jadi begitu perang Banil Mustalik selesai, kemudian para tentara kembali ya untuk menuju Madinah. Di tengah perjalanan Sayyidah Aisyah punya hajat ya, kemudian apa? Beliau balik lagi ke tempat para tentara tadi. Ternyata kalung beliau itu hilang pada saat tadi buang hajat. Kemudian begitu Sayyidah Aisyah mencari kalung tersebut, ba'daan wajadat raja'at fara'atil jais faqad taqaddamaha. Begitu Sayyidah Aisyah balik lagi setelah mendapati kalung beliau, ternyata para tentara sudah apa? Sudah jalan. Karena dikiranya para tentara Sayyidah Aisyah udah masuk kembali ke rombongan barisan. Paham nggak? Naam. Akhirnya Sayyidah Aisyah ketinggalan. Ya, ketinggalan. Faghaliba ainahan naum fanamat fit tariq. Nah, karena ketinggalan ini di padang pasir, jadi kalau orang yang ketinggalan barisan, ketinggalan rombongan di padang pasir,
itu nggak dianjurkan untuk jalan kecuali tahu jalan. Apalagi ini perempuan. Jadi caranya gimana ya kalau ketinggalan di padang pasir sama rombongan? Diam di tempat. Sampai nanti akan dicari lagi. Lazimnya begitu. Kalau ketinggalannya di di jalan raya, ya nggak mungkin kita diam. Langsung aja balik. Tapi karena ini ketinggalannya di mana? Di padang pasir. Padang pasir kan luas. Ya, jalan kelihatannya lurus, nggak taunya kita udah belok-belok nih jalan. Dan semacamnya. Akhirnya Sayyidatina Aisyah, beliau diam di tempat, ya, nunggu ada yang datang. Dari hal itu membuat apa? Ghalaba naha an-naumu, mengalahkan tidur akan mata beliau. Maksudnya mata beliau lama-lama ngantuk. Ya wajar, nungguin lama, ya. Akhirnya beliau tertidur di tarik, di tengah jalan dengan pakaian beliau, ya, yang menutupi hitam-hitam. Wa kana Safwan bin al-Mu'attal yasir wara al-jaish. Tatkala begitu, ya, ada sahabat yang bernama Sayyidina Safwan bin Mu'attal. Beliau jalan di paling belakang barisan. Nah, ini makanya di dalam fikih, karena kita sebelumnya bahas tentang tayamum, ada tuh boleh tidak mencari air di jarak tertentu ketika memang tidak ada air, karena apa ya? Lantaran takut ketinggalan rombongan. Ingat gak? Ada tuh. Nah, jadi takut ketinggalan rombongannya tuh seperti di sini. Bukan ketinggalan rombongan di jalan raya yang orang ramai. Kalau ini kan bahaya di padang pasir. Lanjut ya. Ada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Safwan bin Mu'attal yang beliau jalan di paling belakang rombongan tentara. Berarti kira-kira apa ya? Jadi sweeper ya, yang nyapu, yang bagian ngelihat ada yang ketinggalan atau enggak. Beliau namanya Sayyidina Safwan. Kemudian Sayyidina Safwan ngelihat, ya, memperhatikan bahwa ada yang ketinggalan, dan beliau ngelihat di belakangnya. Di belakang tuh kayaknya ada item-item. Apa ya? Takutnya sesuatu atau apa ya, disamperin karena udah jauh nih. Disamperin. Begitu ngelihat sampai di tempat yang beliau lihat tadi, arafaha, Sayyidina Safwan mengenalinya bahwa itu adalah istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidatina Aisyah. Kenapa beliau mengenali? Di sini kasih catatan, li annahu kana qad ra'aha qabla al-hijab, karena dulu Sayyidina Safwan pernah melihat Sayyidatina Aisyah sebelum beliau memakai hijab. Jadi udah pernah melihat. Makanya dari situ beliau hafal. Oh, ini Sayyidatina Aisyah tinggalan tidur. Nah, beliau nggak ngomong sepatah kata pun, ya, kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena tahu ini istri Rasulullah SAW. Istri Nabi ketinggalan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kagetnya Sayyidina Safwan membangunkan Sayyidatina Aisyah. Jadi Sayyidina Safwan tidak menyentuh, tidak bangunin sama sekali, kecuali hanya bicara. Yang bicaranya itu membangunkan Sayyidah Aisyah. Paham ya konteksnya? Setelah itu, ya, maka bangun Sayyidah Aisyah. Kemudian Sayyidina Safwan menundukkan apa tadi? Ontaknya. Fa'anakha rahilatahu fa'arkabaha min ghairi yatakallam bikalimatin. Itu dia. Kemudian Sayyidina Safwan memberhentikan ontaknya, dan Sayyidina Safwan menundukkan ontanya untuk mempersilahkan Sayyidatina Aisyah naik ke ontaknya dengan apa? Tidak bicara sepatah kata pun, yang mana Sayyidina Safwan itu menjauh. Setelah ontanya tertunduk, Sayyidina Safwan menjauh dan membelakangi Sayyidah Aisyah. Itu ihtiramnya para sahabat kepada istri-istri Rasul. Dipersilahkan untuk naik tanpa melihat. Setelah sudah naik,
Ya, setelah sudah naik, summa sara yaqudu rahilatah hatta lahiqal bil jais. Kemudian Sayyidina Safwan jalan, ya, mempersilahkan Sayyidah Aisyah naik, kemudian Sayyidina Safwan jalan. Tapi nggak apa ya, nggak boncengan, nggak. Cuma Sayyidina Safwan yang jalan, bawa nenteng ontaknya. Nah, kira-kira nenteng ontak ini lama nggak? Kalau boncengan kan cepat, ya. Ini nenteng begini, dituntun. Sampailah bertemu dengan para tentara, ya, yang mana jaraknya sudah jauh, ketinggalan, kemudian jalannya pun dituntun. Nah, di sini begitu sampai ketemu dengan para tentara, ya, fatahamuha bisafwa, menuduh sebahagian dari para tentara kepada Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Safwan. Oh, ngapain? Kok? Nah, paham? Kok berdua balik belakangan? Ya, itu pun apa ya? Padahal Sayyidina Safwan kagak boncengin, ya, nuntun, dan gak ada ngomong satu kata patah pun, satu patah apa sih? Hah? Nah, dia juga salah. Apa ya? Satu kata patah, satu patah kata. Sekata? Sekate-kate lo ah. Lanjut boleh nih. Nah, begitu sampai, ya, akhirnya apa ya? Dicurigain, dituduh. Wa tawalla kibral ifki Abdullah bin Ubay. Adapun yang paling gencar, paling besar menyebarkan hoax ini adalah Abdullah bin Ubay, Raisul Munafikin, yaitu kepalanya orang-orang munafik. Jadi ada gosip tersebar, ya, bahwa Sayyidatina Aisyah ngapain tuh? Ya, ngerti nggak maksudnya nih? Berdua-duaan sama Sayyidina Safwan. Ngapain tuh? Baru balik dia berdua. Ya. Memang sebagian sahabat saat itu, ini kan sensitif kalau kayak gini, ya. Apalagi saat itu ada kaum munafik, ya, yang dikepalai dengan Abdullah bin Ubay. Oh, jadi sasaran, nggak bisa kepada Hadratul Rasul SAW, serang kepada istri beliau. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina musaddiq wa mukadzdzib lima usyi'a anha hatta nazalat ayatu bara'atiha bi suratin Nur. Kemudian saat itu berita hoax tersebar hingga membuat Hadratul Rasul SAW agak bimbang saat itu. Baina musaddiq wa mukadzdzib, antara percaya dan mendustai berita tersebut. Cuma nggak langsung ambil keputusan di sini. Jadi Rasulullah SAW nggak mudah untuk buru-buru dalam mengambil keputusan. Hanya memang saat itu membuat beliau bimbang. Dibilang percaya, ya, tentu tidak. Dibilang tidak percaya, tapi dengar ceritanya pulang berdua nih. Jadi itu bahayanya gosip begitu, ya. Bahayanya gosip. Padahal kita nggak tahu ada sebab. Sayyidah Aisyah bukan berdua-duaan, kagak. Emang ada satu dan lain hal yang beliau terpaksa untuk ketinggalan daripada rombongan, ya, nyari kalung yang hilang. Sudah itu, ya, Nabi SAW dalam keadaan bimbang antara membenarkan atau mendustai berita tersebut, hingga turunlah ayat, ya, yang membebaskan tuduhan tersebut atas Sayyidatina Aisyah di dalam surah An-Nur. Sebelum masuk lanjut, kita baca catatannya dulu. Wa hiya la tash'uru bi syai'in li'annaha ba'da ruju'iha maridat syahran. Adalah Sayyidatina Aisyah saat itu tidak merasa sesuatu apapun, ya, dengan adanya berita hoax ini, karena sepulang dari perang Banil Mustalik itu Sayyidah Aisyah sakit selama sebulan. Jadi ini berita kesebar, Sayyidah Aisyah nggak tahu apa-apa. Paham nggak? Saking beliau emang nggak ngapa-ngapain, nggak tahu sama sekali.
Beliau memang sakit karena apa? Memang kecapean, karena sakit saja. Fakana Rasulullah SAW yamurru ala babiha la yazidu ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam fa kaifa halukum. Begitu di tengah Sayyidah Aisyah sakit, Hadratul Rasul SAW tiap lewat kamar Sayyidah Aisyah cuma nanyain begini, gimana kabar engkau? Gimana keadaanmu? Nah, tapi hal itu buat Sayyidah Aisyah bingung, nggak biasa-biasanya Nabi begini, ya. Falamma nakihat ukhbirat bima yaquluna anha fasdadat maradan ala maradiha. Walamma jaaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabat minhu an tumarrada fi baiti abiha fa'azina laha falamma kanat fi baiti abiha akhazat tabki tula lailatiha. Ya Allah. Udah, ya, begitu mulai sehatan, ya, membaik keadaan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah akhirnya apa? Lagi sama ibunda beliau, kemudian dapat kabar. Dapatkah kabar dengan apa yang menimpa beliau? Beliau nggak tahu apa-apa selama sebulan beliau sakit. Tahu-tahu dapat kabar bahwa engkau difitnah, ya, engkau dituduh ada main sama Sayyidina Sofwan. Akhirnya Sayyidah Aisyah langsung apa? Pingsan saat itu. Kaget dengarnya, ya. Sebulan nggak tahu apa-apa, nggak taunya di luar apa? Lagi tersebar berita gosip. Pingsan, kaget Sayyidah Aisyah. Akhirnya nambah sakitnya. Padahal tadinya udah membaik. Kaget. Kemudian minta izin kepada Hadratul Rasul SAW untuk dirawat, ya, dalam sakit itu di rumah beliau Sayyidah Aisyah, di rumah Sayyidina Abu Bakar, untuk dirawat langsung oleh Sayyidina Abu Bakar dan ibundanya. Ini sahabat-sahabat tahu, ya, sahabat Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu dengar berita ini. Sayyidina Utsman, semua para sahabat dengar. Cuma karena Rasulullah SAW nggak langsung ngambil sikap, ya, nggak langsung ngambil sikap. Jadi ya, dengar bukan berarti membenarkan, ya, paham? Dengar bukan berarti membenarkan, cuma ngelihat Hadratul Rasul belum ambil sikap. Gitu. Begitu Sayyidah Aisyah balik ke rumah beliau, ya, sepanjang malam akhirnya apa? Tabkitu lailatiha. Beliau nangis sepanjang malam sambil berharap, ya Allah, barangkali engkau menghilangkan berita bohong ini dengan engkau memberitahu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi apa malaikat Jibril yang turun, ya, untuk apa? Membawa berita yang sebenarnya. Tentu Sayyidah Aisyah bukan berharap ada wahyu yang turun, tapi diberitahu saja kepada Hadratul Rasul bahwa ini berita semua bohong. Gimana caranya? Gitu. Nangis Sayyidah Aisyah. Wastasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu fima yaf'al faqala lahu Usamah bin Zaid ahlaka wala na'lam alaihi illa khairan. Tatkala berita ini sudah tersebar sampai kepada Hadratul Rasul SAW, sampai kepada para sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum, faqala lahu Usamah, Sayyidina Usamah berkata, Sayyidina Usamah bin Zaid berkata, ahlaka, keluargamu ya Rasulullah. Sayyidah Aisyah itu keluargamu, ya. Wala na'lam alaihim illa khairan, dan kami tidak mendengar daripada keluargamu kecuali pasti yang baik-baik. Nggak mungkin, ya. Nggak mungkin hal itu. Wasa'ala jariyatan anha fasyahidat bi bara'atiha. Kemudian Nabi bertanya kepada orang-orang terdekat daripada Sayyidah Aisyah, kemudian membebaskan berita bohong itu, ya. Pokoknya semua, kebanyakan dari orang-orangnya Hadratul Rasul SAW, dari orang-orang terdekat Sayyidah Aisyah itu menepis semua, nggak mungkin, ya. Nggak mungkin hal ini, ya. Kemudian Sayyidah Aisyah didatangi dan Nabi bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang kesehatan beliau, gimana, udah membaikkan belum, ya. Singkat aja, setelah itu
Berita tersebar, akhirnya apa? Datanglah masanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang membebaskan tuduhan dan fitnah kepada Sayyidatina Aisyah. Yang mana saat itu Sayyidah Aisyah nggak nyangka turunnya adalah ayat wahyu turunnya. Padahal mintanya Sayyidah Aisyah seenggaknya hanya untuk apa? Memberitahu Hadratul Rasul bahwa udah ini bohong. Ternyata yang turun apa ya? Ayat di dalam surat An-Nur yang bunyinya innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minnal ismi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim ila qoulihi ta'ala wallahu samiun alim. Nah, turun ayat tersebut yang menepis fitnahan yang berbunyi innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh orang yang menyebarkan hoax tersebut adalah orang dari golonganmu juga. La tahsabuhu syarran lakum, jangan kamu kira berita bohong ini, hoax ini buruk buat kamu. Bal huwa khairul lakum, akan tetapi berita hoax ini justru bagus bagi kamu, sehingga apa? Waspada dan bagus juga bagi Aisyah, bagi Sayyidah Aisyah, bahwa apa? Sayyidah Aisyah langsung dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham nggak maksudnya? Jadi yang nepis ini firman Allah taala untuk apa? Membebaskan Sayyidah Aisyah dari tuduhan-tuduhan fitnah. Bal huwa khairul lakum lakul limri'in minhum maktasaba minal ismi. Tiap orang dari mereka yang menyebarkan berita hoax ini, ya, mereka akan menanggung dosa masing-masing. Nah, nanti dosanya dibayar dengan apa nanti ya setelah ini. Wallazi tawalla kibrahum minhum lahu azabun azim. Adapun yang paling besar menyebarkan hoax ini, dia kelak akan mendapat azab yang sangat besar di sisi Allah taala. Siapa tadi? Abdullah bin Ubay yang paling gede. Wallahu samiun alim, sampai akhir ayatnya adalah dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah tahu kabar-kabar tentang yang terjadi saat itu. Itu fafarihar Rasul sallallahu alaihi wasallam, senanglah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan langsung Allah taala yang menepis kabar tersebut. Ya, senang Hadratul Rasul. Wa basyaraha bi bara'atiha, kemudian Nabi memberi kabar gembira kepada Sayyidah Aisyah dengan ya tepisan dari Allah taala atas tuduhan-tuduhan kepada beliau radhiyallahu anha wa ardha. Dan gembira juga Sayyidah Aisyah karena nggak nyangka ya Allah, Allah taala langsung yang nurunin ayat. Berarti apa? Ayat ini selamanya abadi. Kalau ya ngerti nggak maksudnya? Ini ayat selamanya bahwa nggak mungkin bagi istri-istri Rasul SAW melakukan hal yang keji, nggak mungkin. Gitu. Jadi ini dibela sama Allah Taala terus sampai akhir zaman, karena Quran itu sampai akhir zaman, bukan hanya di saat itu saja. Sampai kita baca juga kita tahu ayat ini untuk apa? Membela istri-istri Nabi, keluarga Nabi, diantaranya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian setelah gembira itu wa amara bil jaldi man sarraha bil ifki samanina jaldah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat yang lain untuk apa? Membalas ya kesalahan daripada orang-orang yang menyebarkan berita bohong ini, hoax ini, yang menuduh Sayyidatina Aisyah dengan perzinahan. Hati-hati menuduh zina ente. Ya. Hati-hati menuduh orang zina. Dia tadi apa ya? Setiap yang membawa kabar bohong kata Allah Ta'ala, ya, dia mendapat ganjaran dari dosanya. Adapun yang paling besar mendapat azab yang pedih, yang besar. Apa balasannya tuh? Ya, yaitu dengan dicambuk. Dengan dicambuk. Berapa cambukan? Ya, sama nina jaldatan 80 cambukan per orang. Per orang. Wa kanu salasatan. Mereka yang dicambuk ini nantinya ada 3 orang. Hum Hamnah bintu Jahsyin, yaitu Hamnah binti Jahsyin. Wa Mistah bin Usasah wa Hassan bin Sabit.
Ada 3 orang yang mendapat apa? Cambukan karena menyebarkan tuduhan atas zinanya Sayyidatina Aisyah, yang padahal Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha adalah perempuan mulia, istri baginda Nabi yang beliau suci, yang beliau tidak melakukan hal demikian yang keji. Akhirnya dicambuk. Makanya kalau orang nuduh zina itu kan apa? Dia mesti apa? 4 saksi. 4 saksi, nggak bisa 3. 4 itu pun harus ngelihat. Harus ngelihat. Bukan 2 tahu, bukan ngelihat lagi, tahu. 2 tahu. Yang satu menyangka, yang satu boleh dengar. Patungan tuh. Hah? Iya tuh kayaknya tuh. Nah, ntar dulu ente nggak boleh. 4 mesti. Kalau 4 gagal, cuma 3, atau 3 ngelihat misalnya, tetap nggak langsung bisa dijatuhin hukuman. Mesti 4 saksinya. Ini berapa saksinya? 3. Yang menyebarkan lagi. Yang menyebarkan 3. Ngelihat juga kagak. Cuma nyebarin doang. Akhirnya apa? Hukumannya dicambuk. Kalau nggak sampai 4, ya, ada yang nuduh zina nggak sampai 4 saksi, maka justru yang nuduh itu yang dihukum. Jadi hati-hati, keras tentang tuduhan zina. Karena Sayyidatina Aisyah itu pernah ngalamin hal ini. Allah Ta'ala langsung yang ngebela. Hingga 3 orang tersebut, ya, akhirnya dihukum cambuk. 80 lagi. 80. Nah, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat. Wa bisril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya 'Aliyyu ya Kabir, ya 'Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latif ya Qadir. Ya 'Aliyyu ya Kabir, ya 'Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latif ya Khabir. Ya 'Aliyyu ya Kabir, ya 'Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latif ya Khabir. Ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham, ya Man li'abdihi yaghfir wa yarham. Ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham, ya Man li'abdihi yaghfir wa yarham. Ya Farijal Ham, ya Kashifal Gham, ya Man li'abdihi yaghfir wa yarham. Nastaghfirullah Rabbal baraya, nastaghfirullah minal khataya, nastaghfirullah Rabbal baraya, nastaghfirullah minal khataya, nastaghfirullah Rabbal baraya, nastaghfirullah minal khataya, nastaghfirullah Rabbal baraya, nastaghfirullah minal khataya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Taibuna ilallah, taibuna ilallah, taibuna ilallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha,
ya Allah bihusnil Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.